Kamis 2 Oktober kemarin, KPK menyebutkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mendapatkan jatah dana hibah pokok pikiran mencapai hampir 400 miliar rupiah dengan rincian pada 2019 mencapai 54,6 miliar rupiah, lalu 84,4 miliar rupiah pada 2020, 124,5 miliar rupiah pada 2021 hingga 2022 mencapai 135,2 miliar rupiah. Dana hibah itu didistribusikan ke Hasanuddin, anggota DPRD Jawa Timur tahun 2024-2029 yang menjadi koordinator lapangan Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Malang, dan juga Pacitan. Lalu Jody yang menjadi korlap di Kabupaten Blitar, Tulungagung, serta Kota Blitar. Oleh karena itu KPK menahan anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Hasanuddin yang menjadi salah satu dari 21 tersangka korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat di Jawa Timur. Selain itu KPK juga menahan 3 tersangka lain yaitu Jody Pradan, Wawan Kristiawan, serta Sukar yaitu mantan kepala desa di Kabupaten Tulungagung. Dari total 398,7 miliar itu ada kesepakatan fee antara Kusnadi dengan para koordinator lapangan. Kemudian dilaksanakan pembangunannya dan LPJ-nya juga dibuat sendiri atau laporan pertanggungjawabannya. Dari anggaran pokir tersebut terjadi kesepakatan pembagian fee. Sebetulnya antara KUS dan Korlap dengan rincian sebagai berikut. Saudara KUS mendapat sekitar 15-20%. Jadi, untuk satu program itu biasanya oknum anggota DPR ini mendapat bagian antara 15-20. Jadi mereka juga sudah tahu ketika misalkan untuk tahun 2026, anggaran tahun 2026, mereka atau si Korlap ini akan duluan nih memberikan uang senilai, misalkan kalau biasanya mereka dipecah untuk 200 jutaan ya, programnya di 200 jutaan. Kenapa? Untuk menghindari lelang, ya, untuk menghindari bidding, lelang, jadi dibuat program-program yang nilainya di bawah 200 juta sehingga mereka sudah mempersiapkan antara 40 jutaan gitu ya, kurang lebih sampai 30-40 juta untuk satu program, kira-kira seperti itu, 20%-nya ya dari 200 juta. Korlap mendapatkan sekitar 5-10%, pengurus Pokmas mendapatkan 2,5%, admin pembuatan proposal dan PJ mendapatkan 2,5%. Sehingga dana pokir yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55-70%. Jadi kalau dibagi-bagi ya diambil tadi 20% untuk oknum anggota dewan, kemudian 10% untuk Korlap. Nah ini kan udah 30% gitu ya. Kemudian untuk Pokmas dan lain-lainnya 10%. Nah yang diterapkan itu hanya sekitar 55% gitu. Bayangkan. Dari anggaran yang 100% kemudian hanya 55%. Itu pun kemudian belum diambil keuntungannya oleh yang pelaksana. Nah pelaksana misalkan ngambil 10% atau 15%. Jadi yang nanti diterapkan hanya sekitar 40%-an dari nilai anggarannya. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ada atau kualitas. Selanjutnya KPK juga sudah menyita 6 aset milik Kusnadi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat di Jawa Timur. Kusnadi sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan oleh KPK.